Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Istiqomah Mahmudi dengan NPM 251211345. Jadi di sini saya akan membahas semua RPS yang ada di Fiklas tentang hukum ketatanegaraan yang akan saya paparkan. Yang pertama ada sifat-sifat dari HTN. Yang pertama, HTN dalam arti sempit. HTN bisa disebut ilmu yang sempit apabila negara dijadikan objek kajiannya berada di dalam keadaan diam. Inilah yang dinamakan HTN dalam artian sempit. Yang kedua, ada HTN dalam artian luas, yaitu mencakup HTN apabila negara dalam objek kajiannya ditelaah dalam keadaan bergerak. Apa sih definisi dari HTN itu? Saya mengambil salah satu pendapat ahli, yaitu dari Wiono Projodikoro, yang dia bilang itu HTN adalah hukum yang membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum atau orang yang bukan hukum dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara tersebut. Hukum positif yang spesifik. Selanjutnya, hubungan HTN dengan ilmu politik. HTN memberikan kerangka hukum yuridis yang kaku, sementara ilmu politik memberikan dinamika, konteks, dan realistis kekuasaan yang menggerakkan lembaga-lembaga di negara tersebut. Selanjutnya, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Jadi, HTN mengatur fungsi, struktur, dan wewenang lembaga negara secara umum, sedangkan HAN itu mengatur pelaksanaan teknis tugas-tugas pemerintahan sehari-hari, sering disebut sebagai hukum sekunder atau pelaksanaan dari HTN. Jadi untuk materi selanjutnya adalah sumber-sumber hukum tata negara. Yang pertama ada sumber hukum. Apa sih itu sumber hukum? Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan ini dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas nyata bagi pelanggarnya. Jadi, sumber hukum dalam arti formal, yaitu hukum perundang-undangan. Hukum yang tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu dan dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang dalam membentuk hukum. Terus ada juga hukum adat ketatanegaraan, yaitu merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan dalam persekutuan masyarakat hukum adat. Hukum adat diakui sebagai salah satu hukum yang berlaku. Lanjut lagi ada konvensi ketatanegaraan. Konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan. Selanjutnya ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hukum dari seorang hakim yang terdahulu dan kemudian diikuti oleh hakim-hakim berikutnya sebagai acuan peraturan yang berlaku di sekarang. Selanjutnya ada traktat atau perjanjian internasional. Merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila dilakukan oleh dua negara disebut perjanjian bilateral, dan apabila dilakukan banyak negara disebut perjanjian multilateral. Selanjutnya ada doktrin ketatanegaraan. Ajaran-ajaran HTN yang ditemukan dan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan penyelidikan atau pemikiran berdasarkan logika formal yang berlaku. Pendapat ilmuwan yang mempunyai otoritas atau kredibilitas dapat diajukan rujukan yang mengikat dalam membuat keputusan hukum. Selanjutnya, sumber hukum dalam arti material. Merupakan sumber hukum yang menentukan isi dan kaidah suatu norma hukum. Yang pertama, sebagai dasar dan pandangan hidup dalam bernegara. 2. Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah dari HTN tersebut. Masuk materi yang ketiga, yaitu konstitusi. Jadi secara terminologi, konstitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam arti sempit. Dalam arti sempit yaitu undang-undang yang tertulis. Selanjutnya, konstitusi dalam arti yang luas, yaitu undang-undang tertulis dan tidak tertulis, berderajat hukum dan tidak berderajat hukum. Jadi sejarah ketatanegaraan Indonesia ini sangat panjang sekali ya. Jadi dari awal masa sebelum penjajahan yang dilakukan, Indonesia dulunya masih berupa negara-negara dengan kerajaan. Habis itu setelah lewat masa itu masuk lagi ke masa penjajahan yang dipegang oleh Belanda dan kemudian di Jepang.
Setelah itu ada masa kemerdekaan yang Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya lewat Soekarno dan Hatta lewat proklamasi. Selanjutnya ada masa Republik Indonesia Serikat yang Indonesia menjadi negara federal yang berbentuk RIS, tapi akhirnya kemudian kembali menjadi negara kesatuan. Setelah itu ada masa demokrasi liberal yang menggunakan undang-undang dasar sementara karena dengan sistem parlementer sehingga kabinet sering banyak diganti. Habis itu ada masa demokrasi, Soekarno mengeluarkan dekret presiden sehingga undang-undang berlaku kembali. Habis itu masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Selanjutnya ada masa reformasi, dan sampai sekarang masa reformasi itu belum tergantikan, yaitu setelah jatuhnya Soeharto dilakukan amandemen undang-undang sebanyak 4 kali dan pembentukan lembaga baru seperti MA dan MK. Jadi untuk materi kelima ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002, yaitu amandemen pertama di tahun 1999 membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode dan memperkuat DPR. Yang kedua, amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000 menambahkan bab HAM dan memperjelas tentang aturan pemerintah daerah. Yang ketiga, amandemen ketiga pada tahun 2001 mengatur pemilihan presiden secara langsung dan membentuk Mahkamah Konstitusi serta Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, ada amandemen keempat pada tahun 2002 menyempurnakan sistem ketatanegaraan, memperkuat fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, dan menghapus Dewan Pertimbangan Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek ketatanegaraan terhadap pelaksanaan konstitusi. Yang pertama, bernilai normatif apabila konstitusi tersebut diterima masyarakat dan dijalankan secara murni dan konsekuen oleh penyelenggaraan negara. Yang kedua, bersifat nominal apabila terdapat bagian negara atau bagian dari konstitusi secara hukum yang berlaku, namun dalam praktik tidak berlaku untuk berlakunya menjadi lain sesuai apa yang ditekadkan dalam konstitusi. Contoh adalah kebebasan berserikat. Selanjutnya ada bernilai semantik, yaitu hukum berlaku, konstitusi hanya istilah pelaksanaannya hanya untuk kepentingan pihak dari penguasa. Dilihat dari kedudukan dan fungsi dari konstitusi, bahwa Undang-Undang tahun 1945 menyimpulkan kedudukan dan fungsi konstitusi ada 6. Yang pertama ada konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Yang ketiga ada konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima ada konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Dan keenam, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara.